warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpaswara NPM 20111000423. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ragam Bahasa Baku. Hakikat bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukur atau yang menjadi standar. Herman dan Stock berpengertian bahasa baku adalah ragam bahasa yang secara sosial telah digandrungi dan sering didasarkan bahasa orang-orang yang berpendidikan. Dittmar berpengertian bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa dari suatu masyarakat, bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan. Richard John dan Heidi mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang statusnya tinggi di dalam suatu masyarakat dan biasa didasarkan penuturan asli yang berpendidikan di dalam berbicara dan menulis. Yus Rusiana berpengertian bahwa bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang lebih luas. Hakikat bahasa non-baku. Istilah bahasa non-baku diterjemahkan dari non-standard language. Istilah bahasa non-standar ini sering disinonimkan dengan istilah ragam subbaku, bahasa non-standar, ragam tak baku, bahasa tidak baku, ragam non-standar. Rich, John, dan Heidi berpendapat bahwa bahasa non-standar adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis, yang berbeda pelafasan, tata bahasa, dan kosakata bahasa. Kristal menyatakan bahwa bahasa non-baku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma baku, yang dikelompokkan sebagai subbaku atau non-baku. Suharyanto memberikan pengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa dan tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa baku ada 4, yaitu yang pertama, bahasa baku sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. 2. Bahasa baku sebagai penanda kepribadian, yaitu bahasa Indonesia baku yang memperkuat perasaan kepribadian nasional Indonesia dengan bahasa Indonesia baku. Kita mengatakan identitas kita. Ketiga, bahasa baku sebagai penambah wibawa bangsa, yaitu terkait dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. 4. Bahasa baku sebagai kerangka acuan, yaitu norma atau kaidah bahasa Indonesia baku juga menjadi acuan umum bagi segala jenis pemakainya. Bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktasari dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arpa. Konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. 1. Dalam komunikasi resmi, yaitu surat menyurat, resmi atau dinas, perundang-undangan penamaan, dan peristilahan resmi. 2. Wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan kerangka ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian. 3. Pembicaraan di depan umum, yaitu ceramah, kuliah, dan khotbah. 4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati, seperti atasan dengan bawahan di dalam kantor, siswa dengan guru di dalam kelas, mahasiswa dengan dosen di dalam perkuliahan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. 1. Bentuk kata yang berawalan me dan ber, dan lainnya, misalnya, kuliah sudah berjalan dengan baik. 2. Konjuksi sebagai morfologi bahasa Indonesia baku dan ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat yang misalnya karena,
semua dianggap penipu. 3. Partikel kah, lah, dan pun. Misalnya, bacalah buku sampai selesai. 4. Preposisi atau kata ditulis secara jelas dan cepat. Misalnya, saya bertemu dengan adiknya kemarin. 5. Bentuk kata ulang atau reduplikasi. Misalnya, mereka diawasi setiap saat. 6. Pelafalan sebagai fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek, misalnya kata keterampilan dan diucapkan. 7. Kata ganti atau pluralitas dan diucapkan. 7. Kata ganti atau pluralitas tutur sapa. Misalnya, saya saudara memang harus bisa berpengertian yang sama. 8. Kelompok kata kerja, aspek dan agent kata kerja. Misalnya, surat Anda sudah saya baca. 9. Konjuksi atau bentuk sintesis. Misalnya, saudaranya mengotori, harganya, dan dikomentari. 10. Fungsi paramatikal, subjek, predikat, dan objek. Misalnya, orang itu bagus, kepala kantor pergi. 11. Struktur kalimat, baik tunggal maupun majemuk. Misalnya, mereka sedang mengikuti perkuliahan dasar-dasar akuntansi. 12. Kosakata sebagai bagian sematik. Misalnya, mengapa, tetapi, bagaimana, hari ini, pergi, dan begitu. 13. Ejaan resmi kalimat ataupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 14. Peristilahan baku pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa. Selanjutnya, pemakaian bahasa Indonesia baku non-baku dengan baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti atau yang sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa baku. Pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan baik adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa Indonesia non-baku. Bahasa Indonesia baku berciri seragam, sedangkan ciri bahasa Indonesia non-baku beragam. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.